Makanya jangan sampai kita memiliki sifat iblis itu tadi. Maka dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya iblis itu mengatakan begini. Kalau gitu kamu usir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Tapi dengan catatan, aku akan mengajak yang namanya manusia. Mengajak yang namanya manusia itu senantiasa kugoda sampai kapanpun dimanapun. Iya. Kemudian apa? Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ini loh, hati-hati. Iblis itu enggak pernah mati sampai sekarang. Iblis itu mengatakan gini, aku engkau tunda kematianku sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kiamat. Jadi iblis itu di mana-mana. Ini kita ngerasain begini, wah dia dengar. Nah, di pojok-pojok pinggir rel lah waket ae. Lah gitu kan. Lah hati-hati awake dhewe dirasani kok tangi-tangi jempolnya hilang ya hati-hati ini. Gitu ya. Jadi iblis itu karena minta kepada Allah dan diiyakan akan dimatikan nanti pada saat hari kiamat nanti. Sekarang masih ada. Bayangin kalau nggak pernah mati. Wah, sting telecek dimanapun iblis itu dimanapun. Di rumah kita apa segala macam kita ada. Nah, bagaimana iblis itu? Iblis itu senantiasa hidup. Itu yang pertama. Taib. Ada lagi? Kita lanjutkan ya. Iblis itu senantiasa hidup. Kemudian apa? Dan iblis itu senantiasa mengajak anak cucunya Adam agar supaya membelot. Antum tahu kira-kira Nabi Adam itu diusir dari surga gara-gara apa? Makan buah kuldi. Makan buah kuldi. Nah, antum tahu bagaimana setan itu menggoda Adam? Ternyata begini. Tatkala diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam, kenapa sih kamu itu sudah kupenging makan buah kuldi kok antum makan? Apa jawabannya Nabi Adam? Bi'izzatika ya Allah. Karena kemuliaanmu ya Allah. Maksudnya gimana? Allah bertanya ini bukannya Allah tidak tahu, Allah tahu. Bilang begini. Ya saya ini dikabarkan oleh setan dan setan itu mengucapkan demi Allah. Contoh begini, saya itu nggak suka sama orang, nggak suka wis. Kemudian orang ini bilangnya, Gus, antum diminta hadir oleh Yai Manan untuk ke rumahnya. Saya juga percaya tanpa mempertimbangkan itu. Karena apa? Beliau mencatut namanya Yai Manan. Saya datang dong ke rumahnya, nyampe rumahnya. Wonten apa Yai? Loh, ono apa? Nggak ada apa-apa. Begitu juga setan itu bilang, iblis itu bilang begini, Musa, Adam, ayo kita makan buah kuldi. Loh enggak mau, itu haram. Demi Allah, sudah info terbarunya ini sudah halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh ini loh. Info terbarunya begitu. Ini kalau ada orang dusta mencatut nama atasannya, ini tiru, ini trik-trik setan, ini trik-trik iblis ini ya. Jangan sampai kita mencatut model begitu. Nah, kemudian diusir sampai sekarang. Sehingga Nabi Adam alaihissalam, beberapa riwayat beliau itu di bumi ini 1250 tahun baru taubatnya diterima. Itu loh. Kalau antum sangkengnya umatnya Nabi Muhammad, sehingga antum lek tobat langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah iblis itu mati? Jawabannya tidak. Apakah iblis itu bisa mati? Iya, nanti. Karena apa? Kullu man 'alaiha fan, maka setiap yang ada di bumi ini semua akan hancur. Iblis itu bisa mati tapi nanti. Iblis itu bisa menguasai orang? Bisa. Siapa? Orang yang musyrikun. Maka orang-orang yang musyrikun itu bisa dikuasai iblis. Nah, ini ngapunten. Orang itu nanti bisa dikuasai oleh iblis atau oleh jin. Kira-kira jin itu bagaimana cara menguasai? Kalmajrodam. Seperti halnya darah yang mengalir, tidak terasa. Nah, darah kita kan mengalir ya, tapi kita tidak terasa, krecek, enggak ada rasanya. Begitu juga iblis itu menguasai kita, halus banget. Kita dapat apa? Dapat kerjaan gitu sama orang. Oh, kerja. Sepakatnya berapa? Datang jam 7 ya, pulang jam 4. Nah, kita datangnya jam 7:15. Kira-kira yang 1/4 jam itu halal apa enggak? Di luar kesepakatan, enggak. Oh, kita kesepakatannya kamu istirahat setengah jam. Sampai jam 1 jam 1/4. Korupsi waktu, jangan. Kita itu waktu kita dibayar kok. Oleh karena itu ya kerja kita.
Maka hal semacam itu tidak boleh. Tapi setan dalam iblis itu dalam menggoda kita halus banget, halus banget, luar biasa. Maka iblis itu kalau menggodanya kalmajrod dam, seperti halnya kita darah kita mengalir, dan iblis itu lembut dan halus dan menjadikan kita itu nyaman dengan godaan tersebut. Contoh, kita itu sudah dikasih istri yang cantik, tapi saya yakin kadang di antara mata kita itu mengatakan istri tetangga lebih cantik. Wah, gitu ya. Lho sing guyu iki koyo ngono rupane. Gitu ya. Lek Pak Dodik guyu wong gak duwe ya. Ini ya. Oh, sudah pernah begitu ya. Sudah pernah. Semoga mendapatkan yang baru, insyaallah yang lebih salehah. Nah, jadi setan iblis itu kalau menggodanya itu luar biasa. Pernah suatu ketika ada ulama besar namanya Baseso. Baseso ini memiliki murid yang sangat luar biasa. Bahkan muridnya, ini cerita ya. Baseso itu muridnya kalau ngaji ke beliau itu sampai terbang. Saking sakti. Muridnya sakti apalagi gurunya. Alim betul. Sampai suatu ketika ada satu murid nggak bisa apa-apa. Saya ini nggak bisa apa-apa, saya ingin engkau ajarin aku. Oke, kalau kamu ingin belajar kepada kamu harus serius. Siap. Kemudian apa? Sekarang kamu hanya zikir ini, disuruh zikir ini. Zikir. Semalaman dilihat, ini anak baru belajar ke saya, disuruh zikir. Aku kalah ini istiqomahnya. Belajar, suruh ini bisa, suruh ini bisa, suruh ini bisa. Sampai suatu ketika beliau berkata, beliau berkata, bilang apa? Ilmuku sudah habis. Kesolehannya lebih soleh engkau. Ilmuku sudah kuserap, maka engkau lebih soleh. Aku ingin tahu bagaimana. Ya saya nggak tahu. Saya ini adalah orang yang mujrimun, orang yang kriminal betul. Saya itu molimo. Apa molimo? Madon, madat, mabuk, maling. Apa sih deh? Lah tadi sudah madon. Ya pokoknya M lah begitu ya. Nah, begitu ya. Itu dilakukan semua. Oh, masa aku biar aku ini kualitas imannya seperti kamu, aku harus berbuat kriminal? Ya saya nggak tahu guru. Sopan sekali kan. Mikir ya. Ini masih guru melakukan kesalahan juga mikir dosa. Namanya guru pertimbangannya juga melakukan ini dosa enggak juga mikir. Contoh, kalau aku berzina, ini dosa besar, enggak wis. Kalau aku mencuri, wah ini nanti bisa kena kisos, potong tangan, enggak wis. Kalau aku ini dipikir judi ndak boleh, ini besar-besar. Ini kayaknya dosa yang paling ringan, mabuk lah ini. Gitu ya. Mabuk, mabuk lah, mabuk dia. Ternyata besok paginya tatkala dia mabuk, dia bunuh orang. Tatkala dia mabuk, dia menzinai wanita lain. Tatkala dia mabuk, dia begini gitu. Maka pada saat itu dosa semuanya dilakukan. Mabuk ini ternyata kunci daripada segala dosa. Antum tahu setelah dia mabuk, kemudian apa? Hari pertama mabuk, hari kedua dia ingin tobat, enggak bisa, sampai dia ketagihan. Ini gimana cara kamu tobat? Enggak tahu guru. Saya dulu sadar aja. Kamu ini siapa? Kamu tahu aku ini siapa? Aku adalah iblis. Loh, alusnya bagaimana iblis itu menggoda kita? Kita ini sudah kayak saudara, bagus. Ada loh iblis dan lek arek iku ojo percaya, model kok ngono kluntang-kluntung, duitmu dikemplang. Itu loh kita bisa nggak percaya sama saudara kita. Loh ya. Di antara kita saling curiga, itu iblis. Makanya kita sering-sering istighfar. Majelis ini kalau bisa dibuka ya membaca Ummul Quran. Kalau bisa dibaca dengan dua surat yaitu Muawwidzatain. Muawwidzatain dua perlindungan yaitu Al-Falaq dengan An-Nas. Insya Allah majelis kita enak. Mau syurok juga begitu dibacakan Muawwidzatain, dibacakan Alam Nas. Cek berkah. Biar apa? Hidup kita itu tidak ada saling curiga dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau sudah begitu aman. Taib. Iblis itu luar biasa. Iblis itu bisa menguasai kita. Kalau kita sudah terbiasa dikuasai, maka ibarat kata ada pintu di sini longgar. Maka kalau kita sudah dikuasai, maka mudah sekali iblis itu menguasai kita. Ada orang yang biasanya berot. You know the meaning of berot? Nah, ini lagi tren ini. Saya itu kemarin nanya itu sama pegawai saya, apa sih berot itu aslinya? Berot itu ada dua katanya. Satu yang ajeb. Apa itu? Ada sonnya gede. Satu son itu nyewanya 2 juta. Bah, pelaur kata saya. Nyewa son satu. Padahal itu satu truk. Waduh.
namanya Son Horek itu mahal pol. Sekali sewa itu bisa 30 juta. Iuran sak kampung per kakak itu 1 juta. Wih, hebat juga orang-orang ini kata saya. Kayak sholawatan lah jos ini kata saya ini kan. Itu wah, itu berat yang pertama. Berat yang kedua, memang pakai budaya dan yang ada jinnya. Itu tidak boleh. Yang pakai jin. Kalau kita naik kuda-kudaan ya tidak masalah. Dulu kecil kita itu kan antum pakai gedebok pisang itu pakai gini kan enggak masalah, enggak ada jinnya. Kalau sudah melibatkan jin, ini enggak boleh. Maka antum dikendalikan oleh jin. Kalau antum sudah pernah dikuasai oleh jin, maka ini kayak buka. Antum ngerti wong sing biasa merot itu, kena gendingan deng 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 wah langsung ndati. Ini karena apa? Sudah dikuasai. Begitu juga antum kalau interaksi dengan jin, mudah sekali antum dikuasai oleh setan. Bahkan Rasulullah itu mengatakan man ada arrafan summas alahu wa yatasaddaqu lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Siapa saja yang datang kepada dukun. Lu dukun itu apa? Melibatkan jin. Nah, kemudian apa? Kemudian dia bertanya dan dia percaya, kemudian dia sholatnya tidak diterima 40 hari. Ngeri, Pak. Oleh karena itu kalau kita terbiasa toko sepi nang dukun, ya ndak, belajar dong marketing. Ada offline, ada digital marketing, belajar. Oh jangan dukun. Dukun itu bodoh dan bekon, ya ndak? Lah saya kita gini, dukun di rumahnya, kok rumahnya jelek? Antum minta pesugihan, loh, lah ngomahe dhewe melarat kok antum jaluki sing sugih, ini keman. Antum ya melok-melok bodoh kalau begitu. Ya ndak? Minta pesugihan ya kepada orang yang kaya dong. Ke Abu Rizal Bakri. Pak, saya ingin bagaimana cara Anda kiat-kiat Anda berbisnis. Enggak apa-apa. Ada yang kaya, belajar dong. Iya gitu ya. Oh, ahli keuangan. Tanya yang ahli keuangan. Ahli berbisnis tanya. Kok nanya ke dukun? Lah iki gak keliru kan begitu ya. Nah, dukun itu wis bodoh tur bekon lek awak iki melarat kok nguruki wong sugih. Kan lucu sekali begitu ya. Nah, itulah jin. Oleh karena itu, jin ini Jin ini bisa menguasai kita. Oleh karena itu bagaimana cara menutupnya? Maka kita harus usir jin itu dari diri kita. Ini taib. Sudah ada amalan sedikit. Contoh begini, Sayyidina Ibnu Abbas tatkala pulang malam senantiasa membacakan rumahnya sana 4 yaitu dibacakan ayat kursi. Jadi jin itu kalau kita ingin mengusir jin itu macamnya ada 2. Yang pertama didatangkan, yang kedua memang ada di situ. Contoh yang pertama, Pak Faiz ini bangun rumah di sini. Ternyata rumah ini sebelum Pak Faiz bangun di sini tempat jin buang anak. Wis ana jine nek gini. Lah, iya kan? Wong dunya itu dikuasai jin dulu daripada kita. Lah itu bagaimana cara mengusirnya? Bacakan suratul Baqarah. Kata Rasulullah, barang siapa rumahnya dibacakan suratul Baqarah, maka satu ruangan itu tidak ada jin yang berani masuk. Cari jin, wah diusir rek, kalau manggen kene ya wis lah, begitu. Antum bacakan surat Baqarah. Kalau antum setiap hari 1 juz, pasti 1 bulan rumah antum itu aman. Seneng antum di rumah orang soleh. Berarti apa? Mesti ketemu suratul Baqarah. Iya enggak? Setiap bulan kan. Antum 1 juz, mesti ketemu suratul Baqarah. Itu yang pertama.